Arahnya menuju green economy sudah sangat jelas. Pasar dunia akan mengarah kepada green product. Ya, menurutnya Perpres tentang mobil listrik yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat akan mengakomodir harapan ini. Masa pakainya juga terus bisa dimodifikasi atau bisa diperbarui. Jadi saran saya, apalagi di tengah kondisi resesi ekonomi sekarang ini, Demokrat dalam hal ini berpaling. lebih baik gunakanlah, tidak ada nanti harus dilelang untuk dijual kembali, lebih efisien dan lebih menghemat biaya negara. Sebetulnya yang dilakukan oleh Demokrat dalam hal ini berpaling. Sebetulnya Tuh Panji, hati-hati kau Panji. Ini ditonton ratusan juta rakyat Indonesia. Iya. Ya. Hanya mendorong loh. Jangan dipikir saya yang buat mobil SMK, siapa yang buat? Hanya mendorong agar mobil itu segera bisa diuji emisi. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keinginannya agar Indonesia bisa memproduksi mobil listrik. Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia tidak boleh lagi berhenti hanya memiliki tambang nikel. Nikel merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai yang terdapat di dalam negeri. Jokowi menyebutkan bahwa perkembangan juga mesti dilakukan di industri hilir seperti produksi baterai hingga mobil listrik. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam sambutan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-26 secara virtual, Selasa 10 Agustus 2021. Kita harus mengembangkan industri hilir seperti industri litium, baterai, sampai produksi mobil listrik, kata Jokowi. Keinginan Jokowi agar Indonesia dapat memproduksi mobil listrik sendiri mendapatkan tanggapan dari politikus Partai Demokrat, Cipta Panca. Cipta Panca menyinggung soal mobil produksi dalam negeri, SMK yang tidak jelas. Menurut Cipta Panca, urusan mobil SMK belum jelas, sudah mimpi produksi mobil listrik. Hal itu disampaikan Cipta Panca melalui cuitan di akun Twitter pribadinya. SMK aja nggak jelas wujudnya, ini udah mimpi lagi, kata Cipta Panca di akun Twitter miliknya @panca66 Rabu 11 Agustus 2021. Cipta Panca menyebut bahwa Jokowi asal ngomong saja. Lanjutnya, memang pantas Jokowi dijuluki The King of Lip Service. Emang asal ngomong aja, pantas dijuluki mahasiswa UI The King of Lip Service, ujar Cipta Panca. Sindiran atau lebih tepatnya nyinyiran yang dilontarkan kepada Presiden Jokowi soal mobil SMK ini sepertinya Cipta Panca dan partainya Demokrat lupa bahwa ide SMK itu berawal di era SBY dan didukung oleh pemerintahan tersebut. Seperti dilansir Tempo.co edisi Kamis 5 Januari 2012 dalam artikel bertajuk Nuh siapkan mobil SMK untuk SBY Budiono. Di situ diberitakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Muhammad Nuh, mengatakan pengerjaan mobil rakitan SMK dibiayai oleh kementeriannya. Saat ini mobil rakitan anak SMK 2 dan SMK warga Surakarta itu sudah masuk dalam fase ketiga, yaitu fase uji, baik uji lapangan maupun uji emisi. Jika fase ini sudah dilewati, barulah masuk ke fase komersialisasi. Kami akan menghadiahkan mobil ini jika sudah selesai semua. Kami berikan kepada Presiden, Wakil Presiden. Ini loh contoh yang sudah dihasilkan oleh adik-adik kita, ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis 5 Januari 2011. Menurut Nuh, model mobil SMK muncul tahun 2007 lalu. Pada 2009, Presiden SBY telah menandatangani kap mobil atau prototipenya tersebut. Lalu pada 2011 lalu, sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh juga ikut menandatanganinya.
Saat ini, kata Nuh, kementeriannya sedang melakukan pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian untuk membahas masalah produksi massal mobil ini. Tak hanya itu, Nuh juga menggandeng beberapa pihak lain, termasuk badan usaha milik negara dan pihak swasta nasional. Ini sebagai bagian dari wadah untuk menampung kreasi dari anak-anak kita, ujarnya. Saat ditanya apakah ia juga akan membeli mobil tersebut, Nuh menjawab dengan yakin, "Tanpa disuruh, saya akan bagian dari yang menaikkan, tentu dengan senang hati. Yang membiayaikan Kementerian Pendidikan, masa yang membiayai nggak mau pakai?" kata dia tersenyum. Apakah akan dijadikan mobil dinasnya? Sebagai bagian dari itu juga tidak hanya di kementerian. Kami kan punya dinas-dinas pendidikan, pakai produk anak-anak. Laptop juga sudah kami pakai. LCD juga sudah pakai. Karena sudah selesai uji dan lulus semuanya, tentu harus dipelopori. Saya sendiri harus mempeloporinya, ujarnya saat itu. Dan satu lagi, nampaknya Cipta Panca juga lupa. Seperti dilansir Detik News, Jumat 12 September 2014. Dalam artikel bertajuk, Roy Suryo, semoga menteri mendatang mau naik mobil SMK. Diberitakan, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora saat itu, Roy Suryo menyempatkan hadir di acara temu kangen keluarga alumni Universitas Gadjah Mada atau Kagama. Saat ditanyakan harapannya mengenai kepemimpinan untuk kabinet pemerintahan Jokowi JK, Roy berharap para menteri yang terpilih dapat menjadi pribadi yang rendah hati dan bersedia mengendarai mobil SMK sebagai kendaraan dinasnya sehari-hari. Semoga untuk pemerintahan berikutnya, Kagama dapat melahirkan kembali menteri-menteri dan semoga semua menterinya mau naik mobil SMK yang pernah saya kendarai dari Solo ke Jakarta itu. Ujar Roy saat ditanyai MC acara temu kangen alumni UGM di Balai Kartini, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 12 September 2014. Nah, kita flashback sebentar. Mungkin bagi Cipta Panca, SMK tidak menarik karena bodinya tak semulus paha calon wakil wali kota Tangsel Rahayu Saraswati. Seperti dilansir dari Detik.com, Senin 7 September 2020, dalam artikel bertajuk, Panca PD minta maaf dan hapus cuitan paha calon wali Tangsel mulus. Diberitakan, cuitan paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget dari elit Partai Demokrat atau PD, Cipta Panca Laksana viral dan menuai kontroversi di media sosial. Panca pun akhirnya menghapus cuitan tersebut dan meminta maaf. Sehubungan tweet pribadi saya mengenai paha mulus Sawalkot Tangsel sudah terlanjur viral. Dengan ini saya mendelete tweet tersebut. Mohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan tweet tersebut. Memang gaya saya di Twitter seperti itu. Sekali lagi mohon maaf. Geco Cipta Panca Laksana melalui akun Twitter @panca66 pada Senin 7 September 2020 lalu. Cuitan Panca itu memang mendapat respons dari berbagai pihak, tak terkecuali para sesama politisi. Panca mengaku menghapus cuitan bukan karena ada teguran dari DPP Partai Demokrat. Panca juga menjelaskan alasannya menghapus cuitan soal paha calon wakil wali kota Tangsel itu. Salah satu alasannya yakni karena menimbulkan persepsi yang macam-macam. Karena viral dan menimbulkan persepsi macam-macam, maka saya putuskan untuk mendelete tweet dan minta maaf atas tweet tersebut, terang Panca. Seperti diketahui, cuitan Cipta Panca Laksana yang diretweet oleh Saididu viral. Panca memang tidak menyebutkan nama dalam cuitannya itu, tapi banyak netizen yang mengasumsikan cuitan tersebut ditujukan kepada calon wakil wali kota Tangsel, Rahayu Saraswati. Karena kandidat bakal calon wali kota Tangsel semuanya adalah lelaki, kecuali Rahayu. Paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget. Demikian cuitan Panca pada akun Twitternya @panca66 seperti lihat Sabtu 5 September 2020. Panca pun akhirnya angkat bicara soal cuitannya itu. Menurut Panca, cuitannya itu tidak ditujukan untuk siapa-siapa. Tidak ditujukan ke siapa-siapa. Toh saya tidak menyebut nama siapa-siapa, kata Panca melalui pesan singkat Minggu 6 September 2020. Menanggapi pengakuan Panca, Rahayu Saraswati atau Sarah menilai penjelasan Panca soal paha calon wakil wali kota Tangsel itu mulus banget tidak masuk akal.
Menurut politikus Gerindra itu, cuitan Panca sudah jelas ditujukan kepadanya yang merupakan bakal balon wakil wali kota Tangsel. Mungkin kurang masuk akal ya. Menurut saya karena jelas yang disebut adalah calon wakil wali kota Tangsel jadi spesifik, kata Sarah melalui pesan singkat. Minggu 6 September 2020. Nah, masihkah Panca atau politisi Demokrat lainnya akan terus nyinyir SMK lalu melupakan mulusnya paha Sarah? Kita cuma bisa tertawa saja. Hahaha.